Negara paling berdosa tahun 2025. Kehidupan nyata di Brunei. Fakta-fakta mencengangkan tentang Brunei. Dokumenter nomor 1. Negara kecil namun sangat kaya. Brunei mungkin merupakan salah satu negara terkecil di Asia, tetapi kekayaannya benar-benar luar biasa. Terletak di Pulau Kalimantan dengan luas wilayah hanya sekitar 5.700 km persegi, atau hanya sekitar 1/60 dari luas negara tetangganya Malaysia. Brunei berhasil membangun kemakmuran yang hanya bisa ditandingi oleh sedikit negara di dunia. Pada tahun 2024, produk domestik bruto per kapita Brunei mencapai sekitar $33.400 Amerika Serikat. Dan pada puncaknya di tahun 2012, angka ini bahkan melonjak hingga sekitar $47.000 Amerika Serikat. Di kawasan Asia Tenggara, Brunei menempati peringkat kedua dalam pendapatan per kapita, hanya kalah dari Singapura, dan jauh melampaui banyak negara yang wilayahnya jauh lebih besar. Rahasia kekayaan luar biasa ini tersembunyi di bawah tanahnya, minyak bumi. Dengan cadangan terbukti sekitar 1,1 miliar barel, Brunei hanya memiliki sekitar 0,1% dari total minyak dunia. Namun, dengan jumlah penduduk kurang dari setengah juta jiwa, cadangan tersebut lebih dari cukup untuk menopang standar hidup mewah bagi seluruh warganya. Emas, simbol kekayaan tertinggi, dapat ditemukan di mana-mana, mulai dari masjid, istana, museum, hingga hotel. Masjid Jame' Asr Hasanil Bolkiah menjadi mahkota kemegahan dengan 29 menara dan kubah yang dilapisi sekitar 5 ton emas asli. Kemewahan ini juga terasa di The Empire Brunei Hotel, sebuah mahakarya hotel bintang 7 di mana tiang-tiang, pegangan tangga, hingga lampu gantungnya berkilauan oleh emas. Kekayaan nasional ini secara langsung tercermin dalam gaya hidup masyarakatnya. Pendidikan di Brunei sepenuhnya gratis, mulai dari biaya sekolah, buku pelajaran, hingga makanan dan seragam. Mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri bahkan dapat memperoleh beasiswa penuh dari pemerintah. Layanan kesehatan juga gratis bagi seluruh warga negara, dan jika perawatan tidak tersedia di dalam negeri, pemerintah akan menanggung biaya pengobatan ke luar negeri. Perumahan pun menjadi hak istimewa. Setiap warga negara yang belum memiliki rumah dapat mengajukan permohonan, dan setelah beberapa tahun, mereka akan mendapatkan rumah dengan biaya simbolis hanya $1, lengkap dengan listrik dan air gratis. Harga bahan bakar pun sangat murah hingga terasa tidak nyata. 1 liter bensin hanya sekitar $0,39, bahkan lebih murah daripada sebotol air minum. Dan mungkin yang paling mengejutkan, warga Brunei tidak membayar pajak sama sekali. Benar-benar nol pajak penghasilan, nol pajak penjualan, dan bahkan wisatawan pun dapat menikmati belanja bebas pajak pertambahan nilai. Brunei memang kecil, tetapi negara ini berdiri sebagai salah satu tempat terkaya dan ternyaman di bumi. Sebuah kerajaan emas di mana kekayaan, keimanan, dan keistimewaan menyatu dalam gaya hidup yang terasa hampir tidak nyata. Apakah Anda pernah mendengar tentang Brunei sebelumnya? Apakah Anda terkejut mengetahui setiap pagailan yang kecil ini? Jika ya, sekarang termal soft ini di bawah. Nomor 2. Negara paling ketat di Asia Tenggara. Brunei mungkin termasuk negara terkaya di Asia Tenggara, namun negara ini juga dikenal sebagai salah satu yang paling disiplin dan konservatif. Di kerajaan kecil ini, melewatkan salat, makan di jam puasa, atau bahkan menatap seorang perempuan terlalu lama dapat berujung pada masalah hukum. Sekitar 80% penduduk Brunei memeluk agama Islam dan negara ini menerapkan hukum syariah dengan tingkat ketegasan yang jarang ditemukan di kawasan ini. Setiap hari Jumat ditetapkan sebagai hari doa nasional dan kehadiran umat Muslim bersifat wajib. Mereka yang tidak hadir dapat dikenai denda atau bahkan hukuman penjara. Pada hari Kamis, para petugas masjid membersihkan setiap dinding, tangga, dan lantai dengan teliti untuk menyambut ribuan jamaah yang akan datang pada siang hari berikutnya. Di bawah hukum Islam, perzinaan termasuk salah satu kejahatan paling serius. Tidak hanya dilarang, tetapi juga dapat dihukum dengan rajam sampai mati, sebuah hukuman yang telah lama menuai kritik dari dunia internasional. Aturan lain yang mengejutkan banyak orang luar adalah hukum Khalwat, yang melarang pria dan wanita yang belum menikah berada berdua saja di tempat tertutup. Bahkan pasangan yang sudah bertunangan tidak diperbolehkan menyewa kamar hotel, kecuali dapat menunjukkan bukti hubungan mereka. Meskipun beberapa hotel bersikap lebih longgar terhadap wisatawan, hukum ini tetap berlaku bagi semua orang, baik warga lokal maupun asing. Selama bulan suci Ramadan, makan, minum, atau merokok di tempat umum pada siang hari merupakan tindak pidana.
Pelanggar dapat dikenai denda hingga $3.000 atau hukuman penjara selama 1 tahun. Dan aturan ini juga berlaku bagi wisatawan. Ketika bulan Desember tiba, perayaan Natal dibatasi dengan sangat ketat. Pajangan dan dekorasi publik dilarang, dan meskipun umat Kristen boleh merayakannya secara pribadi di gereja, mereka harus terlebih dahulu memberitahukan pihak berwenang. Perayaan yang dianggap berlebihan dapat berujung pada hukuman penjara hingga 5 tahun atau denda mendekati $30.000. Bahkan gestur yang tampak sepele pun bisa menimbulkan masalah. Di Brunei, menatap atau bersikap tidak pantas terhadap perempuan dikategorikan sebagai pelecehan dan dapat berujung pada penangkapan. Tatapan yang mungkin dianggap romantis di tempat lain, di sini bisa dinilai sebagai pelanggaran moral. Dan itu baru beberapa contoh. Sistem hukum Brunei mencakup daftar larangan yang sangat panjang, mengatur tidak hanya perilaku, tetapi juga aspek kehidupan sehari-hari yang sering dianggap wajar oleh banyak orang. Jika Anda penasaran ingin mengetahui hukum-hukum mengejutkan lainnya di negara yang sangat konservatif ini, tinggalkan komentar dengan angka 2 di bawah. Nomor 3. Perempuan paling tertutup di Asia. Pernahkah kamu bertanya-tanya seperti apa rupa perempuan Brunei? Terletak di antara Malaysia dan Laut Tiongkok Selatan, Brunei adalah negara kecil yang sangat Islami, dibentuk oleh perpaduan budaya Melayu dan Arab. Kombinasi unik yang melahirkan keindahan langka dan memikat. Perempuan Brunei memiliki fitur lembut khas Asia Timur yang berpadu dengan ketegasan halus dari Arab. Kulit mereka yang kecoklatan dan mulus, mata dalam penuh ekspresi yang dibingkai bulu mata panjang, serta batang hidung yang lebih tinggi menciptakan penampilan anggun, hampir seperti putri kerajaan. Layaknya Putri Jasmine di dunia nyata, namun alami dan tanpa polesan berlebihan. Meski begitu, keindahan mereka masih jarang dikenal di luar Brunei. Hal ini sebagian karena sifat mereka yang tertutup, dan sebagian lagi karena mereka jarang tampil dalam kontes kecantikan tingkat regional maupun internasional. Namun, mereka yang pernah bertemu sering menggambarkan perempuan Brunei sebagai salah satu yang paling memesona secara diam-diam di Asia Tenggara. Gaya berpakaian mereka, seperti kepribadian mereka, mencerminkan kesopanan dan keanggunan. Sebagian besar perempuan mengenakan baju kurung, tunik panjang dan longgar yang dipadukan dengan rok atau celana, serta tudung atau penutup kepala. Meski sederhana dalam bentuk, busana mereka jauh dari kesan biasa. Kain sutra mewah, bordir detail, dan perpaduan warna yang elegan sering digunakan untuk menunjukkan kehalusan rasa dan status sosial. Perempuan non-Muslim berpakaian lebih bebas, namun tetap menjaga keanggunan lembut yang selaras dengan budaya Brunei yang konservatif. Pernikahan di Brunei merupakan perayaan besar penuh tradisi dan kemewahan, yang sering berlangsung selama beberapa hari. Sang pengantin perempuan mengenakan baju kurung berhias sulaman emas, mahkota berkilau, dan perhiasan megah, mengubah dirinya menjadi sosok bak dongeng kerajaan. Bagi banyak orang, inilah salah satu dari sedikit momen ketika bahkan suaminya melihatnya dalam kemilau seindah itu. Karena kehidupan sehari-hari di Brunei sangat menjunjung tinggi kesederhanaan dan pengendalian diri. Di dalam rumah tangga, perempuan Brunei menjalankan peran tradisional sebagai istri dan ibu, merawat keluarga dengan kekuatan yang tenang. Namun, peran mereka tidak terbatas pada kehidupan domestik. Pendidikan gratis dan sangat didorong bagi perempuan, dan banyak di antara mereka menempuh pendidikan tinggi atau berkarir di bidang pendidikan, kesehatan, dan bisnis. Beberapa bahkan menduduki posisi berpengaruh dalam pemerintahan dan organisasi masyarakat. Perempuan Brunei anggun, terpelajar, dan berprinsip kuat. Perpaduan tradisi dan modernitas yang menumbuhkan rasa hormat tanpa perlu banyak kata. Tapi soal berkencan dengan mereka, itu cerita yang sama sekali berbeda. Ingin tahu alasannya dan bagaimana cara mendekati mereka? Jika ya, tinggalkan komentar dengan nomor 3, dan kami akan mengungkapkan di bagian berikutnya. Nomor 4. Raja paling berkuasa dan kaya raya Brunei adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang masih diperintah oleh monarki absolut, di mana sultan memegang kendali penuh, mulai dari pemerintahan dan militer hingga keuangan dan perekonomian. Sosok yang berkuasa sejak tahun 1967 adalah Sultan Haji Hassanal Bolkiah, seorang pemimpin dengan otoritas dan kekayaan yang menjadikannya salah satu raja paling berpengaruh di bumi. Sultan tidak hanya menjabat sebagai kepala negara, tetapi juga merangkap sebagai Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, dan Menteri Perekonomian. Singkatnya, seluruh negara berjalan di bawah arahannya. Dengan perkiraan kekayaan pribadi yang melebihi $30 miliar, ia termasuk dalam jajaran keluarga kerajaan terkaya di dunia.
Kecintaan terbesarnya adalah mobil. Berbagai laporan menyebutkan bahwa koleksi pribadinya mencakup sekitar 7.000 kendaraan mewah, dengan nilai lebih dari 5 miliar dolar, termasuk 600 Rolls-Royce, 574 Mercedes-Benz, 452 Ferrari, hampir 400 Bentley, serta ratusan BMW. Beberapa di antaranya bahkan dilapisi emas, dari bodi hingga ban. Armada Sultan tidak hanya terbatas di darat. Ia memiliki pesawat Boeing 747 dengan hiasan emas, sebuah Airbus A340, beberapa jet kecil, serta sejumlah helikopter. Bahkan ia pernah secara pribadi menerbangkan Boeing 740 miliknya ke Washington DC untuk bertemu Presiden Amerika Serikat dan membahas kebijakan minyak dan iklim. Kediamannya, Istana Nurul Iman, yang bernilai sekitar 1,4 miliar dolar, secara resmi diakui oleh Guinness World Records sebagai istana terbesar di dunia. Istana ini memiliki 1.700 ruangan, 257 kamar mandi, 44 tangga, 18 lift, dan 5 kolam renang, yang diterangi oleh 51.000 lampu. Bahkan kandang kuda kerajaan pun dilengkapi pendingin udara demi kenyamanan 200 ekor kuda pilihan, hewan yang hidup dalam kemewahan melebihi kebanyakan manusia. Gaya hidup Sultan yang luar biasa mewah sama menakjubkannya. Setiap kali potong rambut, biayanya mencapai sekitar 20.000 dolar. Karena tukang cukur pribadinya diterbangkan langsung dari London. Untuk ulang tahunnya yang ke-50, ia merayakannya selama 2 minggu penuh dan membayar Michael Jackson sebesar 17 juta dolar untuk tampil. Ketika putranya menikah, ia kembali mengundang Jackson, kali ini menawarkan 10 juta dolar hanya untuk hadir. Namun, di balik kekayaannya yang luar biasa, Sultan tetap sangat dihormati dan dicintai oleh rakyatnya. Warga Brunei menikmati layanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan perumahan, serta keluarga kerajaan dikenal rendah hati. Sering menyapa masyarakat dengan jabat tangan dan senyum hangat saat perayaan. Di Brunei, kekuasaan, kekayaan, dan kemurahan hati menyatu dalam satu sosok, seorang raja, yang pengaruh dan hartanya tidak hanya menentukan masa pemerintahannya, tapi juga identitas seluruh bangsa. Sepeda motor, bus, dan taksi sangat jarang. Di sebagian besar negara Asia Tenggara seperti Vietnam atau Thailand, sepeda motor mendominasi jalanan, tetapi tidak di Brunei. Di sini kamu hampir tidak akan melihatnya. Mobil terjangkau, mudah dirawat, dan menggunakan bensin yang harganya bahkan lebih murah daripada sebotol air minum. Dengan jumlah penduduk sedikit di atas 450.000 jiwa, Brunei memiliki sekitar 300.000 mobil terdaftar, yang berarti hampir setiap rumah tangga memiliki setidaknya satu mobil. Tingkat kepemilikan mobilnya termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara, dan banyak di antaranya adalah merek mewah seperti Lexus, Mercedes, dan BMW. Hal ini bukan karena semua orang sangat kaya, melainkan karena pajak impor yang rendah dan pendapatan rata-rata yang tinggi, membuat kepemilikan mobil dapat dijangkau oleh sebagian besar warga. Karena hampir semua orang mengemudi, transportasi umum menjadi sangat terbatas. Bus hanya beroperasi di dalam ibu kota, Bandar Seri Begawan, dengan 6 rute berwarna ungu. Tarifnya sekitar 1 dolar Brunei. Tetapi bus tidak memiliki jadwal tetap, pemberhentian terbatas, dan kamu bisa menunggu hingga 1 jam tanpa melihat satupun bus lewat. Sebagian besar penumpangnya adalah pekerja asing dari Indonesia, Filipina, atau Bangladesh, karena warga lokal jarang menggunakan layanan ini. Taksi hampir tidak ada. Kamu tidak bisa menghentikannya di pinggir jalan. Taksi harus dipesan melalui telepon setidaknya 1 jam sebelumnya. Karena jumlahnya yang sangat terbatas, tarifnya relatif mahal. Perjalanan singkat sejauh 4,5 km bisa menghabiskan biaya sekitar 5 dolar. Brunei juga memiliki aplikasi DART, mirip dengan Uber, namun jumlah mobil yang tersedia terbatas, terutama di luar ibu kota. Singkatnya, Brunei adalah salah satu dari sedikit negara di mana sepeda motor jarang terlihat, bus sulit diprediksi, dan taksi susah ditemukan. Sebuah tempat di mana mobil menjadi raja, mengemudi bukanlah kemewahan, melainkan bagian dari gaya hidup sehari-hari. Nomor 6. Keunikan budaya orang Brunei. Jika kamu berkunjung ke Brunei dan mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan gaya barat yang erat, jangan heran jika orang yang kamu temui hanya menyentuh ujung jarimu dengan ringan, lalu meletakkan tangannya di dada. Itu bukan tanda malu, melainkan salam tradisional Brunei, sebuah gestur yang melambangkan rasa hormat dan ketulusan dari hati. Di kalangan Muslim, terutama perempuan, sapaan bahkan lebih tertutup. Pria biasanya tidak memulai jabat tangan. Jika seorang perempuan mengulurkan tangannya, sentuhan ringan masih dapat diterima. Tetapi jika tidak, senyuman dan anggukan sopan adalah respons yang tepat.
Bagi orang asing, orang Brunei mungkin tampak berjarak pada awalnya. Namun sikap lembut dan terkendali mereka justru merupakan tanda kesantunan dan rasa hormat. Detail budaya penting lainnya berkaitan dengan isyarat tangan. Menunjuk dengan jari telunjuk dianggap tidak sopan dan terkesan sombong. Sebagai gantinya, orang Brunei menunjuk dengan ibu jari yang dilipat ke dalam telapak tangan. Dari kejauhan, gerakan ini mungkin terlihat aneh, hampir seperti kepalan tangan. Namun, sebenarnya itulah cara mereka menunjukkan kesopanan. Jika suatu hari kamu diundang ke rumah orang Brunei, jangan datang dengan tangan kosong. Bawalah hadiah kecil dan selalu serahkan dengan tangan kanan karena tangan kiri dianggap tidak bersih dalam budaya Islam dan digunakan untuk kebersihan pribadi. Selain itu, hindari kertas kado berwarna putih karena warna putih dikaitkan dengan pemakaman. Hal terakhir yang kamu inginkan adalah mengubah kunjungan yang ceria menjadi isyarat belasungkawa yang tidak disengaja. Selama bulan Ramadan, jika kamu berada di Brunei saat matahari terbenam, kamu mungkin akan diajak untuk bergabung dalam acara buka puasa. Jamuan tradisional untuk berbuka. Banyak keluarga dan masjid membuka pintu mereka untuk berbagi makanan secara gratis dengan para tamu, termasuk wisatawan. Ini adalah ungkapan hangat dari keramahan dan semangat kebersamaan. Jika diundang, jangan menolak terlalu keras. Meskipun tidak lapar, terimalah porsi kecil sebagai tanda terima kasih. Terakhir, saat menghadiri acara keagamaan atau festival lokal, perhatikan pengaturan tempat duduk. Pria dan perempuan biasanya duduk terpisah, dan duduk di bagian yang salah, meskipun tidak disengaja, dapat menimbulkan rasa tidak nyaman atau kebingungan. Jika ragu, cukup perhatikan sekitar atau bertanya dengan sopan. Di Brunei, tata krama, gestur, dan tindakan kecil penuh hormat memiliki makna yang sangat besar. Memahami kebiasaan ini tidak hanya membantu kamu menghindari kesalahan budaya, tetapi juga memungkinkan kamu merasakan keanggunan, keimanan, dan keramahan tenang jiwa negeri ini. Nomor 7. Fakta menarik tentang Brunei. Di sebagian besar dunia, akhir pekan jatuh pada hari Sabtu dan Minggu. Namun di Brunei, keadaannya sedikit berbeda. Hari libur resmi adalah hari Jumat dan Minggu, dengan hari Jumat dipilih karena makna religiusnya sebagai hari paling suci dalam sepekan bagi umat Muslim. Bahkan pernah ada usulan untuk menambahkan hari Sabtu sebagai hari libur juga. Dan jika itu benar-benar terjadi, Brunei akan menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia dengan akhir pekan selama 3 hari. Bayangkan saja, saat kebanyakan orang beristirahat 2 hari, masyarakat Brunei bisa menikmati 3 hari penuh. Namun, gaya hidup santai ini memiliki sisi lain yang tak terduga. Tingkat obesitas di kalangan pelajar Brunei termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara. Studi menunjukkan bahwa lebih dari 51% pelajar mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Hal ini sebagian disebabkan oleh kemakmuran negara dan melimpahnya makanan, tetapi juga karena aktivitas fisik yang terbatas, serta minimnya investasi di bidang olahraga. Catatan Olimpiade Brunei mencerminkan kenyataan ini. Ketika negara ini pertama kali tampil di Olimpiade tahun 1988, Brunei tidak mengirimkan atlet sama sekali. Hanya seorang pejabat, sekadar untuk menandai kehadiran. Baru pada Olimpiade tahun 1996, Brunei mengirimkan atlet untuk bertanding. Hingga kini, negara tersebut belum pernah meraih satu pun medali. Di Brunei, olahraga umumnya dipandang sebagai sarana rekreasi, bukan kompetisi. Namun ada satu pengecualian, yaitu sepak bola, olahraga yang mendapat perhatian khusus dari masyarakat maupun keluarga kerajaan. Pada SEA Games tahun 2019, Sultan Brunei dilaporkan menawarkan hadiah sebesar 20 juta dolar Brunei atau sekitar 15 juta dolar Amerika Serikat jika tim nasional mampu menahan imbang Vietnam. Alasan dibalik tawaran yang begitu dermawan ini, keponakannya, Faik Polkiah, saat itu bermain sebagai penyerang. Faik Polkiah kerap dijuluki sebagai pesepak bola terkaya di dunia. Lahir dari keluarga kerajaan, ia menimba ilmu di Akademi Sepak Bola Papan Atas Inggris, termasuk Arsenal, Chelsea, Southampton, dan Leicester City. Meski kariernya belum menonjol dari segi trofi, kisah hidupnya tetap memikat banyak orang. Seorang pemain dengan kekayaan keluarga yang cukup untuk membeli seluruh klub sepak bola, menjadikannya salah satu sosok paling banyak dibicarakan di dunia olahraga. Dari akhir pekan yang unik hingga pendekatan yang tak biasa terhadap olahraga dan kekayaan kerajaan, Brunei tetap menjadi salah satu negara paling menarik di Asia Tenggara. Let's say you jumper Anders tier. Tulisan berdawat sukuin komentar di bawah. Nomor 8. Brunei pernah menjadi kekaisaran yang sangat luas berabad-abad yang lalu,
Brunei merupakan salah satu kekaisaran terkuat di Asia Tenggara. Dari abad ke-15 hingga abad ke-17, kerajaan ini mencapai masa keemasannya, menguasai hampir seluruh pesisir utara Pulau Kalimantan, wilayah yang kini dikenal sebagai Sabah, Sarawak, dan sebagian Indonesia. Pengaruhnya meluas jauh melampaui Kalimantan hingga ke Filipina Selatan, termasuk Kepulauan Sulu, bahkan sampai Manila sebelum kedatangan bangsa Spanyol. Jika dibandingkan dengan ukuran Brunei saat ini, wilayahnya kala itu puluhan kali lebih besar. Ibaratnya, jika Brunei modern adalah sebuah apartemen studio yang tenang, maka Brunei masa lalu adalah penthouse luas dengan pemandangan laut, menguasai jalur perdagangan ke segala arah. Pada puncak kejayaannya, Brunei menjadi pusat penting perdagangan dan penyebaran agama. Para pedagang dari Tiongkok, India, Timur Tengah, dan negara-negara Islam di sekitarnya datang ke pelabuhan-pelabuhannya untuk memperdagangkan rempah-rempah, kayu, emas, dan perak. Para sultan menjalin hubungan diplomatik yang erat dengan dinasti Ming, serta kekuatan-kekuatan besar Asia Tenggara lainnya. Kerajaan ini juga memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di kawasan, khususnya ke Filipina Selatan, di mana pengaruhnya masih terasa hingga kini. Namun, seperti semua kekaisaran, kekuatan Brunei akhirnya meredup. Pada abad ke-17, konflik internal, bangkitnya negara-negara tetangga, serta kolonisasi Eropa mulai menggerus wilayahnya. Sebagian tanah direbut oleh Kesultanan Sulu dan kemudian oleh Inggris, hingga Brunei menyusut menjadi wilayah pesisir yang kecil. Pada tahun 1888, Brunei menjadi protektorat Inggris, dan baru pada tahun 1984 negara ini sepenuhnya meraih kembali kemerdekaannya. Dari sebuah kekaisaran maritim yang luas menjadi salah satu negara terkecil namun terkaya dunia, kisah Brunei mengingatkan kita bahwa sejarah dapat mengubah nasib bahkan kerajaan yang paling perkasa sekalipun. Nomor 9. Kehidupan malam di Brunei. Jika Anda adalah tipe orang yang menyukai pesta, musik keras, dan petualang larut malam, Brunei mungkin bukan destinasi ideal bagi Anda. Negara ini menerapkan hukum Islam yang ketat, yang berarti alkohol dan merokok di tempat umum sepenuhnya dilarang. Anda tidak akan menemukan klub dengan lampu neon, pub yang ramai, atau bar yang buka semalaman seperti di Bangkok atau Singapura. Namun, itu bukan berarti wisatawan sama sekali tidak boleh minum. Hanya saja, tidak di tempat umum. Pengunjung diperbolehkan membawa hingga 2 liter minuman beralkohol keras atau 2 dus bir, tetapi semuanya hanya boleh dikonsumsi secara pribadi, misalnya di dalam kamar hotel. Meski begitu, mabuk di tempat umum adalah tindakan ilegal dan pelanggarnya dapat menghadapi sanksi serius. Di Brunei, Anda boleh mengangkat gelas, tetapi hanya di balik pintu tertutup. Lalu, apa yang dilakukan masyarakat Brunei setelah matahari terbenam? Kenyataannya, jalanan sudah terasa tenang, bahkan di siang hari, dan menjadi semakin sunyi pada malam hari. Tidak ada kehidupan malam yang hiruk-pikuk. Sebagai gantinya, malam hari diisi dengan kunjungan ke pasar malam. Yang paling populer adalah Pasar Malam Gedong di ibu kota, Bandar Seri Begawan. Disinilah Anda bisa merasakan versi sederhana kehidupan malam Brunei. Deretan kios makanan yang terang, tawa pengunjung, dan aroma menggoda dari aneka hidangan lokal memenuhi udara. Dan jika ada satu hal yang benar-benar mendefinisikan pengalaman pasar malam di Brunei, itu adalah durian, raja buah Asia Tenggara yang terkenal. Durian selalu memecah pendapat. Masyarakat lokal menyukai rasa manisnya yang kaya dan lembut, sementara pendatang baru seringkali kesulitan dengan aromanya yang menyengat, yang oleh sebagian orang disamakan dengan bawang busuk atau keju tua. Saat musim durian tiba, aromanya sudah tercium jauh sebelum Anda mencapai pasar. Namun, suka atau tidak, mencicipi durian di bawah cahaya hangat lampu pasar adalah pengalaman budaya yang wajib dicoba. Namun, jangan berharap pasar ini buka hingga larut malam. Sekitar pukul 11 malam, sebagian besar kios tutup, dan kota kembali tenggelam dalam keheningan total. Bagi wisatawan yang terbiasa dengan kehidupan malam hingga matahari terbit, suasana ini mungkin terasa asing. Tetapi bagi mereka yang mencari ketenangan, refleksi diri, dan gaya hidup yang lebih lambat, malam-malam tenang di Brunei menawarkan keindahan sunyi yang kini semakin langka di dunia modern. Jadi bagaimana dengan Anda? Apakah Anda akan menikmati malam-malam Brunei yang damai, atau justru merindukan hiruk-pikuk cahaya kota? Nomor 10. Hidangan wajib coba di Brunei. Kuliner Brunei memadukan pengaruh Melayu, Indonesia, dan dengan indah, namun tetap memiliki sentuhan lokal yang khas. Salah satu hidangan paling digemari adalah nasi lemak, sarapan tradisional yang dengan sempurna menggambarkan cita rasa hangat dan menenangkan khas Brunei.
Hidangan ini terdiri dari nasi yang dimasak dengan santan kaya rasa, disajikan bersama telur rebus, ikan teri goreng renyah, kacang tanah sangrai, irisan mentimun, dan 1 sendok besar sambal merah pedas. Dibungkus rapi dengan daun pisang, aromanya yang menggugah selera dari kelapa cabai langsung tercium saat dibuka. Bagi banyak orang Brunei yang tinggal di luar negeri, nasi lemak bukan sekadar makanan, melainkan rasa kampung halaman. Jika Anda ingin mencoba sesuatu yang benar-benar unik, ambuyat adalah hidangan paling khas dari Brunei. Terbuat dari pati sagu yang dicampur dengan air mendidih, teksturnya berubah menjadi pasta bening dan lengket dengan rasa yang hampir netral. Keseruannya terletak pada cara menikmatinya. Para penikmat menggunakan alat dari bambu bernama candas untuk memutar pasta tersebut sebelum mencelupkannya ke dalam saus asam Jawa, jeruk nipis, atau nanas yang segar. Ambuyat biasanya disantap bersama keluarga dan teman, menjadikan setiap hidangan sebagai momen kebersamaan yang hangat dan meriah. Lalu ada steak, tusuk daging panggang beraroma asap yang dicintai di seluruh Asia Tenggara dan sangat populer di Brunei. Potongan daging sapi, ayam, atau kambing dimarinasi dengan rempah-rempah, dipanggang di atas arang, lalu disajikan dengan saus kacang yang lembut, irisan mentimun, dan lontong. Aromanya saja sudah sulit ditolak. Dengan harga hanya beberapa dolar per tusuk, sate adalah sajian wajib di pasar malam, perayaan, dan festival. Hidangan manis yang tak kalah menarik dari jajanan kaki lima Brunei adalah kuih. Istilah umum untuk aneka kue tradisional berwarna-warni. Ada yang dikukus, dipanggang, atau digoreng, semuanya kaya akan rasa kelapa, pandan, dan gula aren. Kuih sangat populer selama bulan Ramadan dan sering dinikmati saat berbuka puasa. Dan tentu saja, tidak ada perjalanan ke Brunei yang lengkap tanpa mencicipi nasi katok, hidangan nasional tidak resmi negara ini. Sajian sederhana namun memuaskan, ini terdiri dari nasi putih hangat, ayam goreng renyah, dan sambal pedas. Dengan harga biasanya hanya $1 Amerika Serikat. Meski Brunei dikenal sebagai negara makmur, nasi katok tetap menjadi favorit semua kalangan, mulai dari pelajar hingga para eksekutif bisnis. Nama katok juga memiliki asal-usul yang menarik. Kata ini berasal dari bahasa Melayu yang berarti ketuk. Merujuk pada kebiasaan pelanggan di masa lalu yang mengetuk pintu rumah penjual larut malam untuk membelinya. Hingga kini, Anda masih bisa menemukan nasi katok di warung dan kios kecil yang buka sampai fajar. Sebuah pengingat lezat bahwa terkadang, makanan paling sederhana justru menyimpan cerita paling kaya. Nomor 11. Destinasi wisata terkenal di Brunei. Di jantung Bandar Seri Begawan, Masjid Omar Ali Saifuddin berdiri sebagai kebanggaan arsitektur terbesar Brunei. Dibangun pada tahun 1958, landmark yang menakjubkan ini memancarkan pesona dengan kubah emasnya, dinding marmer putih, serta laguna tenang yang memantulkan bayangannya dengan sempurna. Pada malam hari, pantulan cahaya tersebut mengubah seluruh pemandangan menjadi mahakarya bercahaya yang penuh harmoni dan simetri. Di samping masjid terdapat replika perahu kerajaan dari batu, terinspirasi dari perahu upacara yang dahulu digunakan untuk acara kenegaraan. Pengunjung dapat berjalan santai di sekitarnya, mengambil foto dari berbagai sudut, dan masuk ke dalam masjid untuk merasakan keagungan yang hening dari salah satu masjid paling indah di Asia Tenggara. Tidak jauh dari ibu kota terletak Kampung Air, yang terkenal dengan julukan Venesia dari Timur. Permukiman terapung ini yang berusia lebih dari 1.300 tahun merupakan desa air terbesar di dunia. Di sini terdapat lebih dari 4.200 bangunan, termasuk rumah, masjid, sekolah, toko, bahkan rumah sakit, yang semuanya berdiri di atas tiang di sepanjang sungai Brunei. Lebih dari 36 km jalur kayu menghubungkan setiap kawasan, dan meskipun tampil sederhana, setiap rumah dilengkapi kenyamanan modern seperti pendingin udara, televisi satelit, dan internet. Warga setempat bepergian dengan taksi air, perahu kecil yang melaju di antara rumah-rumah layaknya taksi di jalan raya. Wisatawan dapat menaiki perahu untuk menjelajahi kanal, mengunjungi sekolah terapung, atau singgah ke Museum Kampung Air untuk mempelajari gaya hidup yang telah bertahan selama berabad-abad. Bagi pencinta alam dan petualangan, Taman Nasional Ulu Temburong di Distrik Temburong menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. Dengan luas lebih dari 50.000 hektar, hutan hujan murni ini sering disebut sebagai paru-paru hijau Brunei. Perjalanan menuju ke sana melibatkan naik perahu yang indah dan pendakian menembus hutan lebat menuju jalur kanopi, sebuah sistem jembatan gantung yang menjulang di atas puncak pepohonan. Dari atas sana, hamparan hijau tak berujung, kicauan burung yang bergema, dan udara yang bersih menciptakan rasa damai yang luar biasa.
Tur biasanya mencakup trekking hutan, berperahu kayak, berenang di sungai hutan, serta kunjungan ke desa-desa lokal terpencil, memberikan gambaran tentang salah satu hutan hujan paling alami di Asia Tenggara. Kembali ke ibu kota, Museum Regalia Kerajaan menampilkan kemegahan monarki Brunei. Di dalamnya tersimpan singgasana emas, busana kerajaan, mahkota, serta hadiah dari para pemimpin dunia. Pusat perhatian museum ini adalah kereta kencana kerajaan yang digunakan dalam penobatan Sultan Hasan al-Bolkiah, dipamerkan dalam ukuran aslinya. Setiap galeri menceritakan kisah sejarah kerajaan Brunei, sebuah negeri di mana tradisi, keimanan, dan kemewahan hidup berdampingan dalam keseimbangan yang sempurna. Nomor 12. Situs kuno misterius di Brunei. Di tengah cakrawala modern Bandar Seri Begawan, satu legenda kuno terus menghantui sejarah Brunei. Kisah makam Raja Ayang, sebuah makam yang diselimuti misteri. Menurut cerita rakyat abad ke-15, seorang wanita bangsawan melakukan dosa terbesar, yaitu hubungan terlarang dengan saudara kandungnya sendiri. Berdasarkan hukum, ia seharusnya dirajam sampai mati. Namun, sang raja yang terbelah antara hukuman dan belas kasih memilih nasib yang berbeda. Ia memerintahkan pembangunan sebuah bukit berongga sebagai penjara, mengurung sang wanita dan para pendukungnya di dalam. Mereka diberi persediaan makanan serta cerobong kecil untuk mengeluarkan asap saat memasak. Suatu hari, asap itu berhenti, sebuah tanda sunyi akan kematiannya. Berabad-abad kemudian, bukit tersebut menghilang. Sebagian orang percaya bukit itu hancur akibat perluasan kota, sementara yang lain meyakini semuanya hanyalah legenda, kisah yang lahir dari aib kerajaan. Kini yang tersisa hanyalah sebuah batu nisan dari batu pasir yang telah aus. Tulisan yang dulunya jelas kini memudar akibat asap lilin dan lelehan lilin dari tak terhitung persembahan. Para cendekiawan masih memperdebatkan kebenarannya. Sebagian menganggapnya sebagai makam asli, sementara yang lain melihatnya sebagai monumen simbolis untuk memperingatkan generasi mendatang. Meski penuh ketidakpastian, umat Muslim maupun non-Muslim tetap mengunjungi tempat ini, meninggalkan doa dan persembahan, menjaga kisah berusia ratusan tahun tersebut tetap hidup. Hanya 5 km di sebelah timur kota terdapat peninggalan kejayaan lain yang terlupakan. Kota Batu, sebuah situs arkeologi yang tenang dan pernah menjadi ibu kota Kekaisaran Brunei dari abad ke-14 hingga abad ke-17. Dahulu ramai dengan istana, pasar, rumah percetakan koin, dan kediaman resmi, Kota Batu merupakan pusat kekuasaan Brunei. Terhubung dengan pulau terindak melalui jalan lintas yang memungkinkan pengendalian kapal-kapal yang memasuki teluk. Para arkeolog mulai melakukan penggalian pada abad ke-20 dan menemukan ratusan ribu artefak, koin dari Tiongkok dan dunia Islam, keramik dari Thailand dan Vietnam, pecahan kaca dan alat perunggu, serta sisa-sisa struktur batu. Di antara semuanya berdiri salah satu teka-teki sejarah terbesar Brunei, yaitu fondasi batu berbentuk persegi dengan lebar 25 meter, ditopang oleh 13 pilar yang tersusun rapi. Tak seorang pun mengetahui bangunan apa yang dahulu berdiri di sana. Sebagian percaya itu adalah balai kerajaan, yang lain menduga sebuah kuil atau bahkan makam seorang sultan. Waktu, banjir dan erosi telah menghapus sisanya, menyisakan hanya reruntuhan batu dan pertanyaan yang tak terjawab. Teks-teks kuno menyebutkan istana-istana megah, namun reruntuhan hari ini hanya membisikkan serpihan kejayaan masa lalu. Kesenjangan antara legenda dan bukti, antara apa yang pernah ada dan apa yang tersisa, menjadikan Kota Batu salah satu misteri Brunei yang paling abadi. Saksi bisu sebuah kekaisaran yang cahayanya kini hanya bergema dalam bayang-bayang sejarah. Nomor 13. Festival unik di Brunei. Festival paling penting dan paling luas dirayakan di Brunei adalah Hari Raya Aidilfitri, yang menandai berakhirnya bulan Ramadan. Saat bulan baru terlihat, keluarga-keluarga mengenakan busana tradisional baju kurung atau baju Melayu, membersihkan rumah, dan menyiapkan meja hidangan yang dipenuhi aneka kue tradisional, tart nanas, serta sajian kaya santan dan gula aren. Hal yang membuat banyak pengunjung takjub adalah pada masa ini, Istana Sultan, Istana Nurul Iman, membuka pintunya untuk umum selama 3 hari. Puluhan ribu orang mengantre untuk bertemu Sultan dan Ratu, berjabat tangan, serta menerima hadiah kecil dan makanan ringan. Pada beberapa tahun tertentu, jumlah tamu bahkan melampaui 100.000 orang, menjadikannya salah satu tradisi kerajaan paling luar biasa di dunia. Bagi banyak wisatawan, bisa melangkah masuk ke istana seorang raja yang masih berkuasa adalah pengalaman sekali seumur hidup. Perayaan keagamaan besar lainnya adalah Maulidur Rasul, hari kelahiran Nabi Muhammad. Diselenggarakan pada bulan Islam Rabiul Awal, acara ini mengubah Bandar Seri Begawan menjadi pemandangan penuh semangat dan ketakwaan.
Puluhan ribu peserta, mulai dari pejabat, pelajar, hingga kelompok masyarakat, memenuhi jalanan dalam pawai sepanjang 1 kilometer, mengenakan pakaian tradisional sambil melantunkan doa dan puji-pujian religius. Yang membuat perayaan ini benar-benar unik adalah keikutsertaan sultan dan keluarga kerajaan, yang berjalan berdampingan dengan masyarakat sebagai simbol persatuan. Acara ini disiarkan langsung secara nasional dan dianggap sebagai salah satu pawai keagamaan terbesar di Asia Tenggara. Di seluruh negeri, masjid-masjid juga menggelar doa bersama, ceramah, dan kegiatan amal, menjadikan hari tersebut sebagai pertemuan yang bersifat spiritual sekaligus kebersamaan sosial. Sebagai kontras yang meriah, Regata Brunei merayakan hubungan mendalam negara ini dengan sungai-sungainya. Diselenggarakan setiap tahun di Sungai Brunei dekat ibu kota, acara ini menampilkan lomba perahu panjang, di mana tim-tim dari seluruh Brunei, bahkan dari Malaysia dan Indonesia, berlomba diiringi dentuman ritmis genderang dan sorak-sorai penonton. Selain perlombaan, parade perahu hias menerangi sungai dengan kapal-kapal berbentuk istana atau dihiasi ornamen keemasan yang meluncur anggun di atas air. Di sepanjang tepi sungai, deretan pedagang makanan menawarkan sate bakar, air kelapa, dan manisan lokal kepada ribuan penonton. Inilah salah satu momen langka ketika Bandar Seri Begawan tetap hidup hingga larut malam, dipenuhi warna, tawa, dan energi perayaan yang menggembirakan. Nomor 14. Tips untuk wisatawan. Jika Anda mengunjungi Brunei untuk pertama kalinya, bersiaplah untuk beberapa kejutan. Dimulai dari kenyataan bahwa tempat wisata bisa saja buka, tetapi tidak selalu dapat diakses. Banyak masjid, museum, bahkan landmark kerajaan di negara ini beroperasi dengan jadwal yang sangat terbatas. Bukan hal aneh jika Anda tiba di Museum Royal Regalia atau bahkan Istana Nurul Iman hanya untuk mendapati pintunya sementara ditutup karena waktu salat atau acara pribadi. Karena itu, perencanaan ke depan sangatlah penting. Selalu periksa ulang jam buka sebelum berangkat, agar Anda tidak berakhir hanya mengagumi tempat-tempat terkenal Brunei dari luar pagar. Hal lain yang sering mengejutkan para pelancong adalah terbatasnya layanan publik. Meski negaranya makmur, Anda akan menemukan sangat sedikit kafe, minimarket, atau restoran, terutama di luar area pusat kota. Penduduk setempat umumnya makan di rumah dan mengatur aktivitas harian mereka berdasarkan waktu salat dan kehidupan keluarga, sehingga banyak tempat makan tutup lebih awal. Tidak jarang wisatawan berjalan berjam-jam di ibu kota tanpa menemukan tempat makan yang buka. Jadi sebaiknya rencanakan waktu makan Anda atau bawa camilan sebagai antisipasi. Mata uang juga bisa menimbulkan kebingungan. Brunei menggunakan dolar Brunei yang nilainya dipatok dan dapat dipertukarkan dengan dolar Singapura. Secara teori, keduanya diterima di mana-mana, tetapi dalam praktiknya, beberapa toko kecil lebih menyukai salah satu jenis mata uang atau memberikan kembalian dalam campuran keduanya. Banyak wisatawan akhirnya membawa pulang sisa dolar Brunei yang tidak dapat ditukarkan setelah meninggalkan negara ini. Pendekatan terbaik adalah menggunakan satu jenis mata uang secara konsisten dan membawa cukup uang tunai lokal untuk pembelian kecil. Anda juga akan merasakan ritme hidup Brunei yang tenang dan tidak tergesa-gesa. Masyarakat di sini menghargai ketenangan dan kesabaran, jadi jika Anda terburu-buru, Anda akan langsung terlihat menonjol. Pelayanan di kafe dan restoran cenderung lebih lambat dibandingkan negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia. Menunggu 15 hingga 20 menit untuk secangkir kopi bukanlah pelayanan buruk. Itu hanyalah bagian dari alur hidup yang santai. Dengan menerima ritme ini, Anda akan lebih mudah menikmati Brunei seperti yang dirasakan penduduk setempat. Terakhir, meskipun jalan-jalan di Brunei terkenal sangat bersih, tempat sampah justru cukup jarang ditemukan. Jangan kaget jika Anda harus menyimpan sampah untuk sementara waktu. Tempat sampah umum sangat terbatas, bahkan di ibu kota. Cukup siapkan kantong kecil untuk sampah hingga Anda kembali ke hotel. Mengunjungi Brunei bukanlah tentang aktivitas tanpa henti atau kehidupan malam yang ramai, melainkan tentang memperlambat langkah, mengamati sekitar, dan menghargai sebuah negara di mana ketenangan dan keteraturan membentuk setiap detail kehidupan. Nomor 15. Biaya hidup di Brunei. Warga Brunei menikmati berbagai tunjangan pemerintah yang sangat dermawan. Tetapi berapa sebenarnya biaya yang harus dikeluarkan warga asing untuk tinggal di negara kecil yang kaya minyak ini? Menariknya, beberapa pengeluaran tergolong sangat terjangkau, sementara yang lain bisa meningkat dengan cepat. Perumahan biasanya menjadi biaya terbesar, sementara warga lokal dapat mendaftar rumah pemerintah dengan harga simbolis, warga asing harus menyewa secara pribadi.
Di ibu kota Bandar Seri Begawan, apartemen satu kamar tidur umumnya berharga antara $500 hingga $800 per bulan. Sedangkan rumah yang lebih besar di lingkungan yang baik bisa mulai dari $1.200 per bulan ke atas, tergantung ukuran dan lokasi. Biaya makanan sangat bervariasi. Hidangan lokal sederhana di kios makanan berharga sekitar $1, tetapi makan di restoran internasional atau prasmanan hotel bisa 10 kali lebih mahal. Bahan makanan impor juga memiliki harga yang cukup tinggi. 1 liter susu bisa melebihi $2, dan buah-buahan dari Australia atau Amerika Serikat seringkali cukup mahal. Sebaliknya, bahan pokok lokal seperti beras, ayam, dan sayuran tetap sangat terjangkau di pasar tradisional. Untuk utilitas, warga lokal menerima subsidi, tetapi warga asing membayar tarif pasar sekitar $100 hingga $150 per bulan untuk apartemen kecil. Layanan internet dengan kecepatan sedang menambah sekitar $60 pada tagihan bulanan. Transportasi, di sisi lain, adalah aspek yang membuat hidup di Brunei terasa menantang. Dengan transportasi umum yang terbatas, memiliki mobil menjadi hampir wajib bagi penduduk jangka panjang. Kendaraan bekas berharga antara $5.000 hingga $10.000, tergantung model dan kondisi. Bahan bakar tetap sangat murah, sehingga Anda bisa memperkirakan pengeluaran sekitar $100 per bulan untuk bensin dan perawatan. Secara keseluruhan, warga asing yang hidup sederhana di Brunei dapat memperkirakan pengeluaran sekitar $1.200 hingga $1.700 per bulan, tidak termasuk belanja dan hiburan. Jadi apakah Anda akan mempertimbangkan untuk tinggal di Brunei? Tempat di mana hidup terasa tenang, aman, dan ternyata cukup terjangkau, meski jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota yang serba cepat. Jika ya, tuliskan komentar ya, dan jika tidak, beritahu kami alasannya. Itulah rangkuman 15 fakta menarik tentang Brunei, sebuah negara dengan kekayaan yang tenang, tradisi yang ketat, dan kontras yang begitu mengesankan. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.